Salam sejahtera saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi di hari ini dalam renungan harian Jemaat GKI Efrata Wosi, Manokwari. Di saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Allah yang kami puji, kami sembah dan kami permuliakan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami baca daripada kebenaran firman ini, kiranya Engkau menolong memberkati kami, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Beri kami roh hikmat, pengetahuan, agar kami dimampukan untuk memahami apa maksud Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat ini untuk kita terdapat di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat 1 Petrus yang pertama, pasal 1 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-12. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah perikop pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini.
Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman ini serta melakukannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan kita ini terangkat satu tema yang menjadi perenungan kita bersama pada saat ini, yaitu hati yang beriman dengan kasih. Hati yang beriman dengan kasih. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selama hidup di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak terlepas dari yang namanya masalah dan penderitaan. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, kita tidak akan tenggelam bahkan sampai putus asa dalam pencobaan hidup ini. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki pengharapan akan kepastian, keselamatan, dan pertolongan Tuhan. Di dunia ini kita boleh menderita, tetapi di surga kelak kebahagiaan menanti kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pembacaan kita ini, Rasul Petrus menaikkan doa ucapan syukur untuk umat Tuhan yang ada di wilayah Asia Kecil, oleh karena sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Roh melalui darah Yesus, mereka adalah ahli waris surgawi, dan sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka akan dipelihara oleh kekuatan Tuhan sendiri sampai akhir zaman. Oleh sebab itu, Rasul Petrus di dalam suratnya ini hendak menasihati mereka agar tetap bersukacita sekalipun di dalam dunia ini mereka menderita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Petrus juga menjelaskan bahwa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi kepada umatnya adalah bukan untuk menjatuhkan mereka, namun sebaliknya untuk membuktikan kemurnian dan kesejatian iman mereka. Sebab iman yang sejati pasti akan teruji dengan baik. Ibaratnya seperti emas yang dibakar dengan api, segala kotorannya terbakar habis sehingga emas itu akan tampil cemerlang. Demikian juga dengan iman anak Tuhan yang diuji oleh berbagai penderitaan, berbagai pencobaan, maka hasilnya anak Tuhan akan muncul sebagai pemenang. Bukti seperti apa yang harus dinyatakan oleh anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, tentang kesejatian iman? Yang pertama adalah tetap setia dan tidak menyangkal Tuhan dalam segala situasi, keadaan yang kita hadapi. Yang kedua, tetap berpengharapan dengan hati yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, serta mempraktikkan kasih Tuhan kepada orang lain, bahkan juga kepada orang-orang yang menganiaya kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman mendasarkan diri pada karya penebusan Tuhan bagi umatnya di kayu salib dan kebangkitannya dari maut. Pengharapan memampukan kita untuk melihat ke depan kepada janji surgawi. Kasih diwujudkan dalam tindakan hidup sehari-hari dengan menentang kejahatan demi membangun sesama kita manusia di dunia ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melihat pada kenyataan hidup kita saat ini, ada banyak persoalan, ada banyak permasalahan, ada banyak penderitaan yang kita alami. Terutama masalah saat ini yang menjadi pergumulan kita bersama, di mana sampai dengan saat ini kita terus menjalani kehidupan yang serba terbatas akibat
dari pandemi COVID-19 ini. Setiap saat kita melihat atau mendengar dari berbagai media, bahkan juga dari pengamatan kita, keadaan ini semakin sangat memprihatinkan. Namun sebagai orang percaya, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan untuk tetap hidup dalam pengharapan iman dan kasih, yakni kita tetap setia dan tidak menyangkal Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi, dan tetap berpengharapan dengan iman yang sungguh bahwa Tuhan pasti akan menolong kita di dalam segala persoalan, penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Hal ini juga yang ditekankan oleh Rasul Petrus kepada umat Tuhan yang tersebar di Asia Kecil, yang mana pada saat itu mereka mengalami berbagai tantangan yang berat atas iman mereka. Rasul Petrus bermaksud untuk menguatkan iman mereka agar tetap hidup dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, kepada janji keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan, walaupun mereka hidup di dalam penindasan dan penderitaan oleh penguasa wilayah pada saat itu. Bahkan yang harus mereka lakukan adalah mewujudkan iman mereka di dalam kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melakukan hal kasih tentunya sangat berat untuk kita sebagai manusia biasa, apalagi ketika dalam pencobaan, dalam permasalahan, kita diharuskan untuk menyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Tentunya sebagai manusia biasa, hal ini berat untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudara, apa yang dialami dan dihadapi oleh jemaat di Asia Kecil ini juga menjadi persoalan kita saat ini. Ketika ada berbagai masalah, ada berbagai tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, terutama masalah yang sampai saat ini yaitu COVID-19 yang sudah berdampak pada semua sendi kehidupan manusia sampai saat ini, membuat aktivitas kita menjadi terhambat. Namun demikian, hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bahwa apapun yang dihadapi, seberat apapun cobaan dan tantangan, jangan pernah kita berhenti untuk berharap di dalam iman kita kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan harus terwujud di dalam perbuatan kasih. Kasih kepada sesama kita, manusia, terlebih kepada Tuhan. Kita nyatakan kasih itu di mana saja kita berada dan beraktivitas, bahkan di dalam keluarga, baik antara suami dan istri, anak, adik dan kakak, saudara bersaudara, teman, kerabat, bahkan kepada semua orang. Kita diminta untuk menyatakan kasih Kristus kepada sesama kita manusia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya bagian firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan untuk kita dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa mengakhiri perenungan firman Tuhan di hari ini, sekaligus mengakhiri rangkaian perenungan kita di saat ini. Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari hidup kami
yang penuh dengan berbagai tantangan, pencobaan, dan penderitaan yang kami alami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan umat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dalam segala persoalan dan tantangan kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan masalah yang sementara ini terjadi, pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hambamu yang sedang berusaha untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini. Tuhan memberkati pemerintah, bahkan bagian medis atau kesehatan. Tuhan senantiasa memberkati. Berilah kami hati yang menerima, telinga yang mendengar, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan aturan yang telah dianjurkan untuk kami mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika kami kemana saja. Tuhan, Engkau memberkati kami. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, seluruh kehidupan kami, kehidupan umat Tuhan, hamba pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita di saat ini. Shalom, Tuhan memberkati.